Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenalnya. Tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Kita selalu berselawat kepada beliau serta amin harapkan beliau amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui, maka aku jadikan makhluk supaya aku diketahui dan dikenal. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kata Allah, aku adalah orang kaya yang tersembunyi. Di mana sembunyinya Allah? Yang tersembunyi itu di mana? Itu tersembunyi. Jadi kalau tidak berthariqah tak akan dapat itu. Satu pun. Walaupun doktor profesor dia, kalau tidak berthariqah tak akan dapat dia yang tersembunyi. Di mana Allah itu? Yang tersembunyi itu di mana? Qalbul mu'min istana Allah. Hadisnya kursi. Hadis kursi itu firman Allah pada Nabi Muhammad. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku adalah khazanah yang tersembunyi. Aku orang terkaya yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Kata Allah, aku ingin diketahui. Makanya ada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Takkan menjadikan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepada, mengenali aku, menyembah aku, bermakrifat kepada, berhubungan dengan aku. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Tersembunyi. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Di mana sembunyi? Qalbu. Allah itu di qalbu. Allah itu apa? Bukan Allah duduk berdiri di qalbu, bukan syirik. Makanya ada tauhidul kenal ya asma'nya. Namanya kenal. Allah. Di Qadiriyah, Naqsabandiyah, Allahu Allah. Naqsabandi, Allah. Jangan berdebat kalau tak ada ilmu. Naqsabandi, Allah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, beda lagi. Apa perbedaan? Kalau Naqsabandi hanya tauhidul asma, namanya dia. Kalau di Qadiriyah, Naqsabandiyah, dia mentauhidkan yang punya nama. Itu kelebihan. Itu kehebatan, kelebihan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Masing-masing ada kelebihan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin diketahui. Aku ingin diketahui. Akan menjadikan makhluk. Saya makhluk manusia. Said al-Malaikat itu, Al-Ghazir itu tak mau bersujud kepada Adam itu, dia akan memandang lahiriah Adam.
Tapi dia tidak memandang tajallinya Allah di hadapan dia. Karena Adam itu ada, diambil daripada kata Adam tiada, Adam itu tiada. Yang ada Allah dan Tuhan. Maka tajalli dari situ. Cuma Sayyid al-Malaikat yang berpangkat Azazil ini, dia memandang fisik. Dia memandang jasmani Adam, tapi dia tidak memandang daripada tajallinya sifat Allah, tajallinya afal Allah. Dia tidak memandang itu. Dia tidak memandang bahwasanya di situ adalah nur, wujud nur ilmu suhud di situ tak nampak itu. Air, api, angin, tanah itu tak nampak di situ. Air, cahaya Muhammad tak nampak di situ. Berarti Sayyid al-Malaikat itu walaupun sulurnya 18.000 tahun dibawa oleh Malaikat Jibril, dibina oleh Malaikat Jibril, dibimbing oleh Malaikat Jibril untuk bersuluk menghasilkan diri. Berapa lama? 18.000 tahun. Memang dididik dia, ahli surga. Tapi dia tidak melihat apa yang diberitakan oleh Allah itu untuk bersuluk pada Adam itu. Dia mandang merasa dia lebih tinggi. Nah, inilah kalau kita sudah merasa kita paling tinggi, yang paling betul itu adalah, sehingga orang lain salah. Tak begitu. Mohon maaf pada iwan awal bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun dan tua, belum tentu ilmu didapat. Belum. Wal as demi masa. Masa sekarang ini inilah ulama. Masa Ahmad Khatib Sambas beliau ulama. Masa Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Abdul Alifin dia ulama. Dialah masanya. Masa Hayat Guru Si Haji Abdul Alifin dialah masanya. Wal asr demi masa. Masa itu macam-macam. Masa Nabi ini, masa wali ini, masa ulama ini, ada masa. Jadi bagaimana caranya kalau kita tidak mengetahui tentang asma? Kalau tidak kita ambil talqin zikir itu, dengan talqin zikir itulah maka kita tahu. Berzikir itu wajib tidak? Kalau zikir itu tak wajib, sholat tak jatuh wajib. Ya, kalau zikir tidak wajib, sholat tak wajib jadi. Karena akhir sholat itu zikri, ketika sholat untuk yang apa dizikir? Bercerita wajib atau sunnah? Awas ya. Dan saya jelaskan, zikir itu wajib, dengan Allah itu wajib. Buka kitab Fathul Bari Sahih Bukhari. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mengembangkan umat-umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Biar ada iman. Karena dengan iman itu besok kita bertemu sama Allah. Kalau tidak ada iman pada diri kita, bagaimana kita mau bertemu dengan Allah? Walaupun belum kita berthariqah, walaupun belum kita mengambil talqin zikir, ikuti terus zikir. Zikir lokomotif. Maka Sayyid al-Malaikat itu gagal dia. Dia tak memandang hakikat diri Adam itu. Maka sebuah hadis, hadisnya adalah hadis kursi juga. Al-insanu sirri wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku. Kau itu rahasiaku, manusia itu rahasiaku. Tapi alangkah sedihnya kita tak paham dengan situ. Kita tak tahu bahwasanya kita akan menjadi rahasia Allah. Maka orang yang sudah dapat memiliki ilmu dan amal seperti ini, dia tak takut apapun lagi. Karena apa? Dia sudah menjadi rahasia Allah. Tapi tidak lepas daripada hukum fikih. Sehebat pun kemudian kalau dia sudah lepas daripada ilmu fikih, berarti bukan. Karena fikih adalah hukum. Fikih ada syariat menentukannya, sah batalnya,
di fikih. Fikih itu adalah afal, perbuatan manusia. Dia tak melihat Sayyid al-Malaikat itu. Dia tak memandang Nur Muhammad itu di situ. Air, api, angin, tanah itu tak nampaknya di situ. Sangkanya Nabi Adam itu hanya dari tanah saja. Bahan bakunya betul. Macam kita, yang sore tadi kita tidak ada. Pada bahan bakunya betul. Kita tidak. Kita. Yang berzikir tadi kita tidak. Kita. Pada bahan baku. Nampak zahirnya kita lah betul itu. Tapi pada hakikatnya beda lagi. Nah, dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh alam lahur. Dari ruh Muhammad nih, makanya semua itu dari alam lahur itu dari ruh Muhammad lah. Alam lahur itu alam ketuhanan. Jadi arasnya Allah itu pun dibuat daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad. Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahur dalam bentuk terbaik dan hakiki. Ia menjadi nama bagi asma bagi semua manusia di alam lahur. Dia menjadi nama bagi semua manusia di alam lahur. Alam lahur inilah negeri asal ruh manusia. Berarti alam ketuhanan. Kita nih sekarang tinggal menjalani apa yang ditentukan oleh Allah lagi ini. Jadi apa yang kita risaukan kalau kita sudah ditentukan oleh Allah? Apa kita risau lagi? Dikehendaki dengan tidak dikehendaki oleh Allah, kita sudah dikasihnya. Berarti kalau memang kita dikehendaki oleh Allah, ya begini jalannya. Makanya orang-orang yang sudah sampai bermakrifah kepada Allah itu tidak ubah bagaikan di dalam bulu kerbau yang hitam di antara bulu-bulu yang hitam dengan bulu yang putih. Berapa banyaklah bulu putih di bulu kerbau? Satu-satu. Begitulah orang-orang alim. Setelah Ruh Muhammad berusia 4000 tahun, Allah menciptakan aras dari inti cahaya Muhammad. Saya kasih peninggalan dulu. Ya dapat ilmu, pegang ilmu baik-baik. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Dengarkan baik-baik ya. Ini kitab surah Asra. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi. Makanya Allah itu bersifat kamal, jamal, jalal, qahar. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Waktu di alam ruh namanya Muhammad. Saat lahir dia namanya Muhammad. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul namanya Rasulullah. Tak terpisah. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi. Makanya Nabi Muhammad pun tidak ada bayang-bayang. Dan Muhammad itu tak bisa diserupai oleh iblis karena dia pancaran keindahan dari ilah. Tak bisa. Jadi kalau bapak ibu mimpi aku Rasulullah, betul itu. Tapi orang yang dapat begitu tak itu cakap-cakapannya. Semakin takut dia. Dia bersyukur kepada Allah dapat bermimpi kekasih Allah. Kalau mati dia aku Rasulullah, udah ikutin. Karena iblis tidak sanggup menyerupainya. Kenapa? Karena makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Ruh Muhammad. Dan ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali waktu kita ngambil wudhu dan itu diamalkan. Jangan hanya sekedar dengar, tak diamalkan, tak mau dia. Waktu kita ngambil wudhu, ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahayamu, bukan cahaya wajahmu, awas.
Ya Allah, putihkan dalam hati. Ya Allah, putihkan wajahku seperti putihnya cahayamu. Sudah saya buka kaji semalam Tuhan, wajah mana yang diikuti? Itu pegang masing-masing, tak perlu cakapkan. Siapa yang dapat dia, untuk dia situ. Jangan berkurai-kuraikan pada orang. Kalian capek mencarinya, orang itu sedap. Pegang, siapa tidak datang. Saya tak pelit-pelit masalah ilmu ketuhanan ini. Saya tak mau kalau saya masuk surga dan neraka, saya pun tak mau masuk. Macam mana saya aku kaji lagi itu? Tak makan dunia aja pun saya merasa. Itulah hubungan antara murid sama guru sama murid itu. Tak boleh putus dia. Kalau guru itu tak mau dia memutuskan hubungan itu. Karena sudah ada ikatan kalimat la ilaha. Karena ikatan itu bukan ikatan yang lain. Dengan ikatan itulah maka dijaga. Dalam sebuah hadis kursi lagi. Khalaqtu Muhammadan awalan min nuril wajhi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Berarti wajah Muhammad itu wajah Allah. Maka di dalam film-film tak boleh, tak bisa itu dinampakkan wajahnya. Maka kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Yang mentajalikan Allah itu siapa? Yang berjumpa kepada Allah itu siapa? Yang Isra dan Mi'raj itu siapa? Yang awalul min ma'rifatullah itu siapa? Yang mautu qabla an mautu itu siapa? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin siapa? Huwal awwal dia yang awal, Nur Muhammad dia yang awal. Wal akhir dia juga yang akhir. Allah huwal awwal dia juga yang awal. Wal akhir dia juga yang akhir. Wal awwal dia yang awal, tidak ada permulaannya, tak ada mulanya. Wal akhir tak ada akhirnya. Wal zahir menunjukkan kezahiran Allah itu maka diadakan Muhammad. Carilah Muhammad batang tubuh pada diri itu. Kalau tidak bertorikoh tak akan dapat kejadian tubuh Muhammad pada diri itu. Cari kalau dapat. Carilah. Selain bertorikoh carilah tubuh Muhammad itu. Yang tidak dibakar oleh api neraka tubuh Muhammad itu cari kalau berjumpa. Di dalam ilmu fikih tak akan dapat kejadian itu. Cari. Bukan kita mengecilkan ilmu fikih, tidak. Tak berfikir begitu tak bisa batal. Tapi dengan ilmu fikih kau nak menjumpai Tuhanmu tak bisa. Karena fikih adalah raga. Tak bisa. Saya dulu sudah saya rasakan, saya bertentang dengan thariqah ini. Karena saya orang fikih. Tapi Allah mungkin kasih kita hidayah supaya kita masuk kemari. Di situ kita tahu. Seandainya Allah tutupkan dulu, tak ketemu kita di sini. Zikir, bertorikoh itu jalan sesungguhnya menuju kepada Allah, bukan jasad ini, tubuh yang kosong ini yang berjumpa dengan Allah tidak bisa, bukan begitu. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Aku yang awal, tiada permulaan. Aku yang akhir. Mana akhirnya Allah itu? Mana ada akhirnya. Kiamat pun dunia ini ada juga dia. Ada tidak adanya dunia ini Allah itu tetap ada. Adanya engkau di dunia ini ada tidaknya Allah itu tetap ada. Karena Allah itu meliputi sekalian alam. Nabi Muhammad juga, Nur Muhammad itu meliputi sekalian alam. Alam jasmani diliputinya, alam rohani diliputinya, alam nurani diliputinya. Karena itulah Allah tidak menkiamatkan dunia.
Kalau tidak udah ditegur ya. Apa lagi? Ada gunanya lagi. Ada yang mau bermakrifat lagi. Tapi ada lagi orang yang niat dia lagi. Alam doang. Apa arti alam? Hah? Apa arti alam? Dunia ini alam enggak? Tempat siapa? Tempat kita. Sayang tidak Allah sama kita? Sayang. Ditanamnya cabai, bawang, tomat, bawang perai, daun sup, buah-buahan, timun, berkuang, jeruk, semua ditanam untuk siapa? Untuk dia, untuk kita. Tapi kita tanpa disadari kan? Saking sayangnya dia. Saking sayangnya aku sama kau, saking sayangnya aku sama kalian, ku kasih sifatku di sana dan ambil. Cuma masalahnya aku tadi. Dengan sifat akulah engkau mengenal aku. Dengan sifat engkau kan? Ada sifat engkau itu la haula wala quwwata illa billah. Mungkin ada di antara jemaah tadi ada yang merasa heran kenapa hasbunallahnya terlalu banyak. Itu nak saya buat 100 tadi itu. Tapi masih mikir nak ngaji lagi. Kenapa saya buat? Jangan tanya, ikutin aja. Kita mau senang kan? Mau senang kan? Jangan tanya. Apa yang berguru itu bukan? Kalau kita bukan ahli, kita ngikut aja. Jadi makmum aja, usah komen lah. Ikutin aja. Sekejap. Ya. Dah.